Ya selain insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat dunia kita, Potong-potong. insya Allah ini juga akan memberikan tambahan buat tabungan pahala kita di akhirat nanti. Amin. Amin. Berbicara masalah pemimpin ya, saya diminta untuk membahas masalah leadership sebenarnya, kepemimpinan. Tapi sebenarnya temanya sangat besar sekali. Tapi itu buat kita ini sebenarnya sangat diperlukan. Ya, sangat diperlukan bagi orang memahami. Ya, bagi orang memahami, insya Allah itu akan merasakan bahwa pentingnya untuk menjadi pemimpin. Kita bisa baca misalnya dalam surat Al-Furqan, surat 25, ayat 74, yang mungkin kita pernah sering mendengar dalam doa ya. Waladina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini mungkin kalau yang sering mendengar doa ini sudah paham doa buat orang yang sudah berkeluarga sebenarnya. Ya, jadi ya Tuhan kami, ya, Rabbana hablana min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyenang hati kami, penyedap mata kami. Akan tapi doa ini sebenarnya tidak berhenti sampai situ saja. Yang menarik, yang menariknya ternyata doa ini juga berlanjut dengan satu tema yang cukup besar, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin atau imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi masya Allah, ini doanya bukan ya, waktu kita baca itu kita harusnya merasapi dengan baik gitu ya doa tersebut. Doa agar kita minta jadi pemimpin sebenarnya. Tapi bukan pemimpin yang jahat ya, ya kan? Wajibna lil muttaqina imama lil muttaqin. Jadi imam pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik gitu. Jadi kita berharap ya kita sendiri orang yang baik, dan kita juga bisa memimpin orang menjadi orang yang baik. Dan yang lebih cukup menariknya lagi, ini di doa ini kalau kita lihat lanjutannya, ini sebenarnya doa orang penghuni surga ini. Kita lihat, kita baca. Mereka itulah orang-orang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi ini doanya para penghuni surga. Jadi memang orang-orang penghuni surga itu kalau kita lihat memang mempunyai apa istilahnya, ambisi yang kuat, ya, mempunyai ambisi yang kuat gitu, untuk bisa meraih surga gitu. Jadi harus mempunyai kemauan yang kuat gitu untuk meraih surga. Jadi bukan orang-orang yang lemah saja ya. Karena nanti memang apa surganya surga yang posisi yang cukup tinggi di sebelah. Kembali tadi masalah leadership ya. Saya diminta tema ini, dan sebenarnya tema ini cukup besar. Jadi saya ingin membagi-bagi dalam beberapa bagian. Ini seri yang pertama. Untuk menjadi pemimpin perlu mengenal medan atau lapangan. Nah, makanya saya ambil judul Selamat Datang di Era Dunia Datar. Ya, tema kita pada kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan dengan seri yang lain ya. Amin. Setelah kita mengenal medan, kita harus mengenal potensi kita dan bisa menggalinya ya. Menggali potensi diri kita. Nanti setelah itu kita berusaha menjadi pemenang. Ya. Nah, kemudian kita juga jangan cuma untuk sendirian saja, tapi juga untuk orang lain. Kita mengajak orang lain menjadi orang yang pemenang di mata Allah khususnya, dan di mata orang-orang dunia juga. Dan kemudian juga kita melakukan perubahan ya, dan nanti baru menjadi pemimpin yang sebenarnya. Jadi sebenarnya serinya agak panjang nih Mas. Kita bagi yang seri pertama dulu ya, mengenal medan atau lapangan. Ya ibaratnya kalau kita mau menjadi pemimpin dalam dunia sepak bola kan juga kita harus mengenal medan kan. Ya lapangannya itu bagaimana. Bahkan harus yang lebih, ya kalau pelatih sepak bola yang canggih itu juga kan melihat di lapangan ini itu rumputnya bagaimana, bagus atau enggak, datar atau enggak, jangannya ada benjolan-benjolan. Dan selain itu juga harus mengenal medan, ya harus tahu juga aturan-aturannya. Main bola nggak tahu aturannya gimana, ya, ntar kena offset terus gitu. Mengenal medan gitu. Dan juga nanti perlu juga nanti mengenal bagaimana musuh, lawan tandingnya bagaimana ya kan. Ya, jadi di sesi kali ini saya ingin mengajak
kita mencoba mengenal medan atau lapangan, dan khususnya kali ini tentang bagaimana kondisi dunia kita ya, perkembangan yang terjadi di dunia kita pada akhir-akhir ini. Ya, mungkin dalam boleh dikatakan 10 tahun terakhir ya. Ini perlu kita kita kuasai ya, karena kita sedang memasuki yang namanya era dunia datar. Ini mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, Ustaz, dunia datar itu apa sih? Layar datar. Ya nanti insya Allah akan bisa memahami. Ya, bumi memang bulat tapi dunia itu datar. Saya foto karena Jauh mata memandang. mata memandang dunia itu datar. Ya, jadi berbicara masalah dunia datar, ini sebenarnya judul Inggrisnya itu The World is Flat. Ini sebenarnya diambil dari sebuah buku ya, ada buku yang berjudul The World is Flat. Ya, ini sebenarnya belajar sejarah juga ya, A Brief History of 21st Century. Jadi sejarah di abad ke-21, ya, perkembangan terakhir ini. Ini ada bukunya seperti ini. Mungkin kalau ingat ya, dulu orang Eropa atau abad-abad 15 itu kan masih menganggap bumi itu datar ya. Jadi kalau mereka naik kapal seperti di sini, ntar sampai di ujungnya kan jatuh seperti digambar di buku. Ya masih ingat ya, dulu masih zaman kapal dulu, belum ada pesawat terbang. Penjelajahan samudra. Jadi kita coba belajar sejarah juga ya. Ini menjadi penting karena ini bukunya sebenarnya dirilis tahun 2005 ya. Baru 6 tahun yang lalu sebenarnya. Mungkin buat kita mungkin ya agak kurang bersentuhan karena memang di sini bahasa Inggris awalnya, tapi terakhir sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Yang catatannya menarik adalah buku ini memang buku yang laris ya, dan jadi pembicaraan orang-orang kelas atas gitu. Kelas atas mungkin paham maksudnya. Jadi orang-orang yang top level kayak presiden, menteri, dan jajaran atas, orang-orang saco di perusahaan gitu ya, membicarakan masalah ini. Saya masih ingat di akhir tahun 2005 di perusahaan saya gitu ya, bos saya tuh membicarakan masalah buku ini. Jadi perkembangan dunia kita ini sekarang sudah ya menjadi datar. Ya, jadi datar. Sementara ini juga Membicarakan. Iya, jadi memang demikian ya, tren terbaru ya. Dunia sudah makin datar. Apa alasannya? Nanti kita bisa jelaskan di sini. Tapi yang jelas saya ingin masuk dulu. Ini penulisnya siapa? Ini namanya Thomas Friedman. Dia itu, saya cari sumber ininya, informasinya. Dia itu American jurnalis, jadi wartawan Amerika. Tapi juga suka menulis di ya media-media sangat terkenal ya, New York Times dan lain-lain. Dan juga pernah sebagai wartawan dia pernah mendapatkan hadiah yang cukup bergengsi, namanya Pulitzer Prize. Ini hadiahnya diberikan karena dia pernah membuat laporan tentang peristiwa ini, namanya mungkin jarang pernah mendengarnya, Sabra dan Shatila, seperti dia pembantaian Sabra dan Shatila oleh Israel, dan mereka membantai orang-orang Palestina di Libanon, di pengungsian Libanon. Jadi daerahnya Libanon tapi diserbu oleh Israel, dibantai habis ya. Itu mungkin kalau pernah lihat ininya, bahkan ada bayi setengah badan aja gitu. Itu setelah kejadian itu diangkat, ada fotonya. Begitu jahatnya mereka. Jadi memang penulisnya ini memang orang yang cukup berkompeten di dunia internasional, pengalamannya cukup banyak ya. Di dunia kewartawanan ya. Jadi medan kita sekarang ini ya, menjadi datar. Ini diambil dari pengalamannya sang wartawan tersebut mengunjungi sebuah perusahaan IT di India. Mungkin kita sudah tahu ya, di India kan berkembang IT tuh, komputer dan lain-lain. Nah, di suatu saat dia karena wartawan suka mengunjungi perusahaan-perusahaan besar khususnya. Nah,
dia diajak ke suatu ruangan dan dia menemukan bahwa dunia itu datar. Bagaimana? Seperti ini kan. Bisa melihat di sini ya. Ini kalau dilihat ini sebenarnya seperti orang dalam satu ruangan, tapi sebenarnya ini adalah layar TV, layar monitor. Nah, ini ada video kameranya juga. Iya, iya. Ya, jadi dia situ di ruangan itu menemukan di satu monitor ini dari Singapura, satu monitor ini dari Amerika, satu monitor ini dari Inggris, satu monitor lagi dari Cina. Mereka berkumpul di satu ruangan dan mereka melakukan rapat gitu. Rapat bersamaan ya, bersama waktu ini. Jadi seperti gambaran ini. Jadi ketika dia di sini, oh dunia itu sudah datang. Ya, dunia sudah datang. Ya sudah, nanti kita akan jelaskan lagi. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana orang yang berpisah jarak, ya, berpisah tempat, pun bisa berdiskusi bersama dalam satu ruangan gitu ya, yang membincangkan satu hal. Yang hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Di zaman-zaman sebelumnya itu susah. Ya seperti gambaran tadi ya, abad 15 masih zamannya perahu, ya kan? Masih kapal layar, perahunya juga bukan perahu mesin, masih kapal layar pakai apa namanya tenaga angin kan? Jadi begitu apa namanya perubahannya sekarang, ya dengan kemajuan IT dan lain-lain, dunia sudah masuk. Karena memang apa penyebabnya ini karena ada terjadi tren globalisasi namanya istilahnya. Dan dia juga menceritakan bagaimana hidupnya di Bangalore, India itu seperti hidup di Amerika gitu. Tinggal di India tapi seperti Amerika. Kenapa? Karena di mana-mana ada perusahaan-perusahaan IBM, Microsoft, gitu ya, Goldman Sachs, HP, Sony, Epson, Panasonic, McDonald, Pizza Hut dan lain-lain. Jadi semua perusahaan dunia ada juga di situ, di kota kecil. Ya, gambarannya seperti ini. Jadi foto yang saya dapat di internet Bangalore gitu. Oh, ada Sony di sini, ada Sony. Sini mungkin agak nggak kelihatan ya, di sini ada Sony ya. Agak nggak jelas SO. Iya. Ini memang trennya terjadi demikian ya. Mungkin kalau kita mencoba kembali ke negeri kita juga sama kan di Jakarta. Ini semua ada ya, McDonald, Pizza Hut dan lain-lain. Atau mungkin yang sekarang apa namanya kayak 7-Eleven ya kan? Family Mart. Atau bahkan mungkin nanti bukan hanya Jakarta, kota-kota kecil juga. Juga ada. Demak ada nggak? Yang dari Demak ke Demak. Itu masih buat zaman batu. Belum ya? Demak belum ada Demak. Insya Allah ada Ustaz. Masih zaman batu gitu. Dari mana lagi? Asalnya agak di kampung dikit gitu. Loh, Demak kota loh Ustaz. Kampung loh. Demak Enggak ada Demak. Demak itu sebenarnya kalau zaman abad 15 kota besar ya, pusat kerajaan. Iya lah. Kota wali ya. Iya. Wali murid. Sekarang aja udah agak ini ya, jadi desa. Demak kota besar. Ya jadi memang tren globalisasi ini sangat kencang sekali dan ya gimana perusahaan-perusahaan besar di mana ada di apa namanya di tempat-tempat kita. Bahkan daerah dulunya mungkin kota-kota kecil yang nggak kebayang, nggak ada pengaruh dari luar, oh ternyata sekarang udah ada. Nah, kenapa bisa terjadi globalisasi? Karena memang ya di buku ini dia membagi-bagi ya. Ternyata ada beberapa apa namanya perubahan